Pendidikan inklusif pada dasarnya adalah pendidikan untuk semua, tanpa diskriminatif. Orang tua itu harus bisa menjadi partner sekolah, kolaborator sekolah dalam memberikan layanan. Peran orang tua yang bukan PDPK itu sangat penting. Dia juga harus bisa memahami, ya, menerima perbedaan dari setiap peserta didik. Sehingga nanti akan tercipta di sekolah itu budaya yang inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gema Edukasi P4J UKS? Kembali lagi kita kali ini ditemani oleh saya Fikri Raharjo yang akan menemani sahabat semua di tema kali ini yang sangat bagus, yaitu adalah pentingnya peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat hebat, adalah mantan pengawas PLB DKI Jakarta dan sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris sekaligus narasumber di Pokja Pendidikan Inklusif Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan sudah hadir bersama kita adalah Bapak Rubimin. Apa kabar Pak Rubimin? Alhamdulillah sehat, Mas Fikri. Ya, Pak Rubimin, terima kasih sudah hadir di podcast Gema Edukasi P4J UKS. Ini alhamdulillah ya, banyak sekali yang teman-teman kita yang menanyakan tentang pentingnya peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif nih Pak. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih Pak ya, sebenarnya pendidikan inklusif itu apa ya Pak? Gitu. Ya, baik Mas Fikri. Pendidikan inklusif pada dasarnya adalah pendidikan untuk semua, tanpa diskriminatif. Nah, selama ini banyak yang menafsirkan bahwa pendidikan inklusif itu kalau di dalamnya terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Sebenarnya tidak. Ya. Pendidikan inklusif untuk semua yang mengakomodir semua perbedaan keragaman yang ada di peserta didik kita. Kan tidak ada kan satu sekolah yang peserta didiknya itu sama semua, kan nggak ada. Pasti ada perbedaan kecepatan belajarnya, gaya belajarnya gitu ya, kesiapan belajarnya, latar belakang keluarganya dan lain sebagainya. Itu Mas Fikri. Oke, berarti jujur ini Pak ya, kalau saya pribadi tuh dulu menganggap pendidikan inklusif itu sama kayak, apakah itu mirip dengan sekolah di SLB gitu Pak? Oh ya. Kalau di SLB itu memang khusus ya. Dikatakan juga sekolah segregasi, gitu ya. Misalnya anak-anak dengan kebutuhan khusus tunanetra misalnya. Nanti dia belajar dikelompokkan pada anak-anak yang memang sama memiliki kekhususan tunanetra. Yang tunarungu demikian juga dikelompokkan ke tunarungu. Yang tunagrahita atau hambatan intelektual demikian gitu. Jadi memang dia khusus gitu ya. Jadi, karena ada paradigma di masyarakat nih Pak, karena menganggap inklusi itu ya SLB gitu. Padahal ternyata berbeda ya Pak Oh ya. berbeda. Nah itu Pak, kita harus clear nih teman-teman ya. Jadi memang pendidikan inklusif itu berbeda ya dengan pendidikan di SLB ya. Karena SLB itu justru khusus ya Pak. Khusus ya. Yang benar-benar yang punya kebutuhan khusus, sedangkan inklusi itu tadi tidak ada diskriminasi ya. Seperti itu ya Pak. Oke. Nah sekarang balik lagi ke peran orang tua itu Pak. Sebenarnya mengapa peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu dibilang sangat penting gitu Pak? Iya, ini Mas Fikri. Orang tua itu pada dasarnya kan dia orang yang lebih tahu gitu ya, lebih tahu tentang kondisi anaknya. Ini pada umumnya ya gitu ya. Karena setiap hari dia ngadepi anak itu. Nah, sehingga dia paham betul karakteristik anaknya seperti apa gitu dan seterusnya. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman di sekolah dalam memberikan layanan gitu. Makanya penting sekali itu. Harus apa yang harus dilakukan oleh orang tua itu tuh penting sekali. Nah, tapi sekarang ini ya Pak, ada beberapa orang tua mungkin ya, mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini kayak malu gitu mengakui kalau anaknya mempunyai kebutuhan khusus gitu. Nah, untuk orang tua yang seperti itu sebaiknya bersikap seperti apa ya Pak? Iya, gini Mas.
seharusnya orang tua kan bisa memahami, menerima keberadaan anaknya gitu ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus lahir di dunia kan tidak atas kemauan dia kan, Ya. sama-sama menjalani takdir dari Allah. Allah. Nah, ketika orang tua itu belum menerima bahwa anaknya itu berbeda dengan yang lain, nah itu nanti akan sangat mengganggu anak itu untuk perkembangannya di sekolah. Gitu. Makanya pahami betul anaknya, terima apa adanya, dan apa yang harus diberikan untuk perkembangannya nanti. Gitu. Berarti intinya memang ya baik lagi ya Pak, kan orang sebagai orang tua yang mengetahui kondisi anak dan ya harus menerima ya kondisi itu Betul. agar sebenarnya juga ada nggak sih Pak peran selain orang tua kan pasti ada peran penting stakeholder lain gitu yang perlu berperan di situ. Itu kira-kira siapa aja tuh Pak yang perlu berperan dalam pendidikan inklusif ini? Oh ya, selain orang tua, termasuk juga masyarakat, lingkungan masyarakat itu penting. Gitu. Toh nanti anak itu juga nanti akan hidup di masyarakat. Kalau masyarakat juga tidak memahami karakteristik anak itu, ya nanti bagaimana dia bisa hidup di masyarakat, kan gitu. Makanya masyarakat juga harus memahami dan menerima keberadaan anak itu, gitu. Gitu ya Pak. Nah, di samping itu juga pemerintah tentunya ya Mas ya, Ya. gitu ya, dengan kebijakan-kebijakannya Betul, gitu betul. yang mendukung untuk pendidikan anak-anak itu, gitu. Itu Mas Fikri. Nah, terus seperti ini Pak, terkadang ada bagaimana ya menanggapinya? Kita kadang-kadang kalau di sekolah nih Pak ya, misalkan ada peserta didik berkebutuhan khusus, itu kadang apakah salah kalau kita mungkin anggaplah kita sebagai guru gitu, men-treatment spesial anak peserta didik berkebutuhan khusus ini, ataukah sebagai guru itu sebaiknya men-treat PDBK tersebut sama dengan siswa yang lainnya? Nah itu sebagai guru tuh sebaiknya bagaimana ya Pak tindakannya itu? Oh iya. Cara men-treat PDBK ini? Ya, untuk memberikan treatment pada PDPK tentunya kan guru juga harus paham dulu tentang karakteristik peserta didik itu. Makanya langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi. Ya. Apa mengidentifikasi? Menemukan dan mengenali jenis kebutuhan khususnya apa. Ya, karena kalau belum tahu gitu jenis kebutuhan khususnya apa gitu kan, nanti juga akan treatment-nya juga akan Berbeda ya? beda-beda. Anak dengan hambatan intelektual dengan kesulitan belajar kan berbeda kan gitu Ya. ya. Nah, yang kedua menemukan dan mengenali dampak dari hambatan tadi. Contohnya, oh anak ini diduga mengalami hambatan intelektual gitu. Nah, dampaknya apa dari hambatan intelektual itu? Nah, oh ternyata dia mengalami hambatan juga di dalam komunikasi gitu misalnya. Oh ternyata dia mengalami hambatan juga di hubungan sosialnya gitu. Nah, atau akademiknya gitu. Biasanya kalau akademik itu kalau hambatan intelektual itu pasti gitu ya, biasanya gitu ya. Biasanya ya Pak. Oke. Nah, setelah itu baru guru melakukan yang namanya asesmen fungsional. Apa tuh Pak? Nah, untuk mengetahui apa? Potensi apa yang dia sudah miliki. Ya. Anak datang itu kan nggak nol ya, meskipun berkebutuhan khusus kan bukan dalam posisi nol kan gitu ya, pasti sudah punya kemampuan kan gitu ya. Nah, kemampuannya apa yang dia sudah miliki. Lalu hambatannya apa? Dan apa yang dibutuhkan dalam belajar itu. Nah, guru untuk memberikan treatment kan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan apa dalam belajarnya itu, sehingga akan pas gitu Mas Fikri. Nah, terkadang gini Pak, anggaplah ada PDBK, sebelumnya saya mau tanya dulu deh, anak yang maaf, apa ya istilahnya, kalau lemot itu apa ya Pak? Lamban berpikir, lambat belajar itu kan juga termasuk intelektual yang ya, hambatan intelektual. itu juga termasuk PDBK ya Pak? Oh iya. Nah, misalkan ada anak yang seperti itu dengan kondisi seperti itu. Nah, tapi kan kita juga ada kurikulum sekolah nih. Betul. Nah, apakah anak tersebut kan nggak mungkin dong kurikulum sekolah yang harusnya untuk umum, anak PDBK yang kekurangan apa
intelektual seperti ini mengikuti kurikulum ini agak susah nih. Ya, Nah, itu sekolah tuh sebaiknya bertindak seperti apa tuh, Pak? ya. Gini Mas, kan ada istilah akomodasi Hmm. kurikulum. Ya, kalau kita merujuk pada apa Permendikbudristek 48 ya Hmm. 2023 itu ya Hmm. tentang akomodasi yang layak itu Hmm. salah satunya di sana. Akomodasi kurikulum itu bisa memodifikasi atau mengadaptasi Oh, gitu. gitu. Nah, untuk anak-anak dengan hambatan intelektual itu kurikulumnya bisa diadaptasi. Oke. Diapakan? Disederhanakan atau disimplifikasikan. Oke. Nah, kalau sudah disederhanakan, nah kira-kira, seberapa sederhananya? Hmm. Kembali lagi sesuai dengan Kembali lagi hasil asesmen asesmen itu sendiri tadi, ya. heeh, gitu. Oke, berarti Jadi dia hmm, nggak dipaksa harus, mengikuti kurikulum yang sama enggak ya. seperti yang lain, sampai kapan pun ya agak susah dia untuk Tadi bisa mengikuti itu. Kemendikbudristek nomor 48 tahun 48 tahun 2023 gitu. 2023. Nah, itu Heeh. sobat Edukasi nanti mungkin bisa dicek ya lebih Heeh. detailnya di Permendikbudristek tersebut. Nah, ya itu Nanti kaitannya dengan akomodasi yang layak terhadap peserta tadi didik berikut. penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak Hmm. usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, Nah, itu. wah, luar biasa ya, sahabat Gema Edukasi PMPJ UKS. Nah, ini tadi sudah cukup banyak tuh. Nah, tapi balik lagi ke peran orang tua nih Pak ya. Saya balik lagi. Sebenarnya apakah peran orang tua itu hanya berlaku di rumah saja ataukah di sekolah pun juga harus ada pengawasan gitu Pak dari orang tua terhadap Oh, PDBK ini? ya gini Mas. Orang tua itu harus bisa menjadi partner sekolah, Oke. kolaborator sekolah Mhm. dalam memberikan layanan. Nah, ada istilahnya program pendidikan individual. Nah, orang tua itu mestinya menjadi anggota tim apa itu pembelajaran, program pendidikan Individu. individual gitu. Nah, pembelajarannya pun kadang-kadang juga harus diindividualkan karena memang kemampuannya Iya iya terbatas, iya. gitu. Nah, jadi orang tua nanti bersama-sama dengan, sekolah termasuk, tenaga ahli yang disediakan oleh sekolah, Mhm. menyusun program pendidikan individual. Nah, lalu orang tua di rumah juga melaksanakan itu, Mhm mhm. gitu. Jadi nanti antara yang dilakukan di sekolah dengan dilakukan di rumah itu Sejalan. sejalan. Nah, kalau sudah sejalan, nah insya Allah hasilnya akan lebih baik. Nah, makanya orang tua juga harus kontrol ya, Mhm. perkembangannya seperti apa nih, setelah sekian bulan gitu ya, Mhm. belajar di sekolah ini dengan program yang seperti itu, Mhm. gitu. Nah, coba dilihat progresnya seperti apa. Loh kok anak saya belum ada kemajuan yang berarti gitu. Mhm. Nah, di situ baru refleksi, evaluasi, kira-kira sudah maksimal belum ya saya, membimbingnya di rumah, gitu. Mhm. Atau termasuk mungkin ada yang, belum pas di sekolah gitu, maka Mhm. koreksi bersama. Bisa Mhm. jadi kan, kesalahan ada di sekolah Mhm. atau, kesalahan ada di Rumah, rumah, betul. gitu. Yang penting terbuka dua-duanya gitu Iya, kan, betul. gitu. Baik. Wah, luar biasa ya, sobat Gema Edukasi PMK JKS. Jadi balik lagi ya, memang peran orang tua ini sangat penting dalam pendidikan inklusif ya. Mhm, Tapi yang jelas yang pertama tadi kuncinya orang tua harus menerima dulu ya Pak, betul, kondisi anaknya iya, tersebut dan heeh, memahami kondisi iya, anaknya sendiri mhm, gitu. Jangan ya apa ya, ya mungkin saya juga baru jadi orang tua nih, jujur ya Pak. mhm, Kalau saya dalam kondisi memiliki anak berkebutuhan khusus juga mungkin pasti awalnya ada gimana ya rasa mungkin dibilang nggak terima gitu, iya, tapi ya balik lagi, yang dibutuhkan memang itu, penerimaan bahwa anak kita berkebutuhan khusus dan itu kita harus legowo gitu ya iya, mungkin ya, Pak, iya. ya, kondisinya seperti itu. Biasanya gini Mas, ketika mendengar, bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus, orang tua sering kaget gitu ya. Nah, Nah, betul. terus setelah kaget, eee, bingung gitu, mungkin saling menyalahkan antara
suami istri gitu kan. Nah, setelah itu baru dia mencari kemana supaya anaknya tidak Hmm, berkebutuhan khusus. khusus. Berobat ke dokter, terapi, bahkan yang kadang-kadang tidak masuk akal pun Iya, kadang-kadang dia jalani. jalani kan Betul, gitu betul. kan. Nah, gitu. Baru setelah itu terakhir masuklah sekolah kan gitu. Hmm, Makanya sekolah itu menjadi gawang gawat terakhir terakhir. bagi Betul, betul. bagi Orang orang tua tua yang kayak berarti. gitu. Nah, ketika orang tua itu masih belum menerima, yaitu yang nanti akan sulit ya Hmm, untuk bagaimana perkembangan anak itu ke depan hmm, gitu. Karena nanti juga orang tua akan menutupi juga gitu kan. hmm, Oh, karena malu gitu, anakku sudah nggak apa-apa nih gitu dan sebagainya. Nah, ketika yang disampaikan seperti itu, maka nanti yang disampaikan ke sekolah kan menjadi tidak sebenarnya kan. betul. Ketika nggak sebenarnya Hmm, mengambil kesimpulan gitu di sekolah juga menjadi kesimpulan yang tidak tidak sebenarnya sesuai ya, kan betul. gitu ya. Hmm. Memberikan treatment juga Yang treatment yang tidak kan pas gitu ya gitu. Pak ya, betul Nah, ya. sehingga yang rugi juga Ya, ya anaknya itu sendiri nanti anak ya. itu sendiri. Betul. Gitu Mas Fikri. Ya, wah, itu dia sahabat Gema Edukasi P4 JKS. Jadi memang balik lagi ya, tidak selain orang tua tuh banyak yang harus apa ya, stakeholder yang memang berperan penting dalam pendidikan inklusif ya. Tadi salah Mhm. satunya adalah ya satuan pendidikan, orang tua, masyarakat juga ya, dan tentunya Betul. pemerintah ya. Ya. Dan yang seperti saya tahu juga pemerintah sekarang sudah sangat mensupport tentang ABK ini, terutama untuk di bidang pekerjaan gitu ya Pak. Banyak Iya, tuh heeh. kayak restoran-restoran yang Iya. harus mempekerjakan ABK gitu. Bahkan Mhm. ada restoran khusus yang staffnya itu ABK gitu tuh Pak Iya. ya. Nah itu luar biasa. Jadi memang dari pemerintah sendiri juga sudah sangat mensupport tentang anak berkebutuhan khusus ini gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, baik. Lalu Pak, nih bagaimana dengan para orang tua yang bukan PDBK nih Pak? Apa peran mereka tuh dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif? Ya, gini, Mas Fikri. Eh, peran orang tua yang bukan PDPK Hmm, itu sangat penting. Dia juga harus bisa memahami, ya, menerima perbedaan dari setiap peserta didik. hmm, Sehingga nanti akan tercipta di sekolah itu budaya yang inklusif. oke. Nah, kadang-kadang, mohon maaf nih, Hmm, kadang-kadang masih ada orang tua yang, "Oh, jangan main bareng dia loh," gitu. ya, "Jangan deket-deket dengan dia loh," ya, dan sebagainya. Nah, itu kan, kurang baik, hmm, gitu. Makanya orang tua perlu menanamkan, apa, pemahaman pada anaknya bahwa teman-teman itu beragam, gitu. mhm, Dan keragaman itu hal yang normal, normal, yang iya, biasa, karena memang Allah menciptakan manusia dalam bentuk berbeda-beda. berbeda-beda Mhm, gitu. Nah, kita harus bisa memahami, menerima, dan menghormati perbedaan itu. iya, Itu yang harus ditanamkan pada anak-anak dari orang tua yang bukan bukan PDBK. orang tua PDPK. Betul. Kalau itu belum tercipta, ya budaya inklusifnya nanti belum jalan Belum gitu, jalan Mas. Pak, benar, benar. Gitu. Ya, itu Ya. juga yang saya rasa masih mungkin banyak ditemukan kali Pak ya. Ya. Saya juga di lingkungan ada Mhm. anak anak berkebutuhan khusus gitu, tapi kayak, jangan main sama anak itu, nanti gini Iya, gini gini," gitu. iya. Nah, itu yang mungkin kesadaran di masyarakat masih kurang ya, Pak. Mungkin Iya, masih ada ketakutan atau gimana, padahal mah iya, seharusnya kita ya bertingkah normal saja bahwa itu memang sama-sama ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah betul, Subhanahu wa taala gitu ya, Pak. apalagi kalau orang tua itu bisa melihat, "Oh, andaikan anak itu ada di saya atau anak saya, Hmm, terus seperti apa?" Gitu. betul. Ketika ada orang lain, "Ih, jangan main loh sama dia," gitu. Mhm, Rasanya seperti apa itu iya, kalau misalnya itu iya, saya betul. sebagai orang tua kan gitu. Iya, benar. Nah, ini yang juga perlu dipahami oleh oleh Orang para tua. orang tua ya. Mhm, Sekali lagi tadi saya sampaikan, berkebutuhan khusus itu bukan suatu pilihan. betul. Sama-sama menjalani takdir dari Allah, nggak ada yang pesan, nggak ada yang Iya, minta kan benar. gitu kan. Gitu Mas Fikri. Mhm. Ya. Ya, baik. Ya, seperti itu, sahabat Gema Edukasi PM4 JKS. Jadi sekali lagi ya, pendidikan inklusif ini sangat penting ya. Dan perannya itu tidak hanya, di satuan pendidikan, saya ulangi lagi ya, ini yang sangat harus ditekankan ya. Tidak hanya di satuan pendidikan, tapi juga orang tua, masyarakat juga harus berperan aktif dalam pendidikan inklusif ini, seperti itu. Baik, Pak Rudiwin, mungkin ada sedikit closing statement yang
kira-kira bagaimana biar pendidikan inklusif ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, lebih baik lagi di Indonesia, terutamanya di Jakarta ya Pak. Mungkin bisa dikasih Eh, Pak. baik, para sahabat Gema Podcast Edukasi P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Eh, Bapak Ibu, pendidikan inklusif itu bisa berjalan dengan baik itu manakala didukung oleh 3 hal. Yang satu adalah policy, kebijakan. Dari mana? Dari pusat, ya, daerah, sampai ke satuan pendidikan. Yang kedua, ada penguasaan teknis terkait dengan layanan yang inklusif seperti apa. Kan itu ya. Nah, yang ketiga adalah adanya budaya yang inklusif, yaitu memahami, menerima, dan menghormati perbedaan dari setiap peserta didiknya. Itu kalau 3 itu sudah bisa terwujud di sekolah, ya insya Allah pendidikan inklusif itu bisa berjalan dengan baik, termasuk di masyarakat, gitu ya. Di masyarakat dia juga perlu dihargai perbedaan-perbedaan itu. Itu Mas Baik, Fikri ya. Terima seperti itu kasih. ya, sahabat Gema Edukasi IPM 4 JKS, luar biasa sekali narasumber kita Pak Rubimin kali ini. Eh, Mungkin buat teman-teman nanti kalau ada saran, komentar terkait podcast ini, langsung aja komentar di YouTube kami. Berikan pendapat teman-teman nih mengenai pendidikan inklusif di sekolah teman-teman sekalian. Mungkin tadi ya, mungkin ada beberapa guru yang belum tahu cara mentreatmentnya seperti apa. Lagi-lagi yang harus dilakukan adalah bersinergi dengan orang tua juga. Jadi kita bisa tahu apa kebutuhan anak ini dan treatmentnya bagaimana di sekolah seperti itu ya Pak. Ya. Nah, seperti itu jangan lupa di like, share, dan komen untuk podcast kali ini. Dan juga teman-teman mungkin kalau ada saran atau tema podcast berikutnya yang ingin kita lakukan, mungkin bisa komen juga di bawah ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Rubimin sudah menjadi narasumber Sama-sama Mas kali ini, sangat luar Fikri. biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pojja Inklusif juga. Semoga kita masih bisa ketemu di kesempatan berikutnya Pak. Amin, Sekali lagi amin, terima ya kasih. rabbal Baik alamin. teman-teman, sahabat Gema Edukasi Podcast P4 JKS, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.